Lah, carane kok sampean kebelet manten anyar katakanlah ya kok teman sampean tadi ya, manten anyar awan-awan kok kebelet pol wis pengen ya aja langsung jima. Ya wis dosa-dosa titik iki ya jenenge kita kan kumpulan orang fasik ya. Kembali lagi ya. Tempat yang tepat untuk berbagi. Makanya akeh umat nabi-nabi lain iku sing iri ambek umat Kanjeng Nabi. Turut oleh ganjaran. Kaweren. Ya, bener ya, lanjut ya. Nggih. Terus selanjutnya untuk perempuan ini keluar darah haid atau keluar darah nifas. Jadi nek sampean mantan dari cerita keluar darah bisa membatalkan nek sampean rungono ketika ibtidak ya. Ya ibtidak. Ya sepurane aku kok koyoke husnudon jane guru sampean bener nerangno. Sampean pas ngantuk, pas tapi gak fokus sehingga akhirnya kerungune darah berdasarkan puasa kan. Atau gak ngerti kalau ada darah haid. Oh iya, mungkin itu. Kan nomor segitu. Sama saya kisah lugu. Wah. Iyain aja deh. Nah, itu. Jadi tamu bulanan itu menjadikan seorang wanita menjadikan dia tidak wajib berpuasa di saat itu. Misal poso iki aku pernah kejadian istriku sendiri. Jadi kajenge maghrib, wah mari asar padahal wis siap masak, masak ngono ya. Net kurang setengah jam kalau nggak salah. Iya, maghrib tiba-tiba mukanya murung. Oh, mencak-mencak. Ambek iku ngedumel ngene iku. Seto sampean niku lapo wong masak mang iku berangkat masak dalam keadaan ceria ya. Iya. Maghrib kurang setengah jam kok malah susah. Aku lo tambah seneng kurang setengah jam. Jawabane, "Lah apa tamune teko?" Kurang didik finish lho re, mau dieliminasi ya apa? Jangan-jangan ya nyesek ya. Lah iku memang perbedaan puasa dan sholat bagi orang haid. Wanita yang haid iku nanti sholat tidak wajib untuk mengqodoi. Alasannya itu simpel. Sholat itu yatakarroru istilah itu berulang kali. Ya. Nah, ketika perempuan ini kok disuruh ngodoi sholat sementara masa haid itu harian, ya, itu dianggap berat oleh syariat. Sementara puasa kan enggak. Ya. Nah, maka dari itu kenapa orang haid itu hanya wajib ngodoi poso, tapi sholat itu tidak wajib untuk ngodoi. Kalau misalnya haidnya itu waktu sudah masuk zuhur, terus dia sucinya setelah asar. Loh, itu gimana? Akan dibahas di kitab haid. Anak dhewe. Apa dicantumno Didik? Ojo disepi. Oke, selanjutnya junun gila. Ya. Jadi orang gila nanti poso zuhur ternyata gendeng. Mau ngoro apa mari sahur aman. Duha-duha mau mangan-mangan tanduran. Gendeng. Ya. Nah, junun ini nanti menjadikan puasanya batal. Kok terus kemudian waras? Junun loh ya. Junun berbeda dengan semisal ayan atau tidur tadi beda ya. Lah, itu semisal dia sembuh ya puasanya wis batal. Zuhur iku mang jam wae duha mang jare sampean kumat gendenge. Ya, zuhur waras sampai maghrib ya puasanya wis batal. Apakah dia perlu mengqadha? Iya, tetap. Karena mengenai qadha itu pokoknya setiap tidak berpuasa itu ada keharusan untuk qadha. Lah misalnya junune sadurunge sahur. Heeh. Sampai engko zuhur kan gak ono kewajiban. Karena kewajiban. Kan beda. Dia itu istilah itu apa ya? Berada di dalam waktu di tengah-tengah puasa atau di sebelumnya. Ya, kan ngono. Lah tengah-tengah ya wis niat poso. Moro-moro nggower gereng. Jam 3 gereng sampai nyokot panci. Aku macan. Ya itu tetap kudu ngono. Ketika udah masuk puasa. Nah jam 3 bengi sampai zuhur berarti enggak ya? Enggak. Nah, soalnya kan dari awal belum masuk waktu. Belum masuk puasa wis. Posisi ngerikit tembok. Dek durung kewajiban
iku wis gugur. Terlepas. Nah, terus sing terakhir riddah atau murtad. Nah, dibilang dalik ya. Jadi orang-orang yang murtad iki nanti batalnya puasanya menjadi batal dan nanti ada kewajiban untuk ngodoi ketika masuk Islam lagi. Iku. Ono jumlahnya gak sih? Jumlah apa? Apa relock ngono iku? Ya jumlahnya apa sih, Mas? Relock misalnya orang mari asal Islam. Heeh. Murtad atau dibilang dalik. Terus relock login maneh. Login maneh. Terus mari Terus ngono. lokot maneh. Login. Sebenarnya enggak ada batas sih, Mas. Tapi yo saiki ngapain ngono balik logot ngono. Ono kasusnya soalnya. Ono. Nah, sebenarnya enggak ada batas yo, tapi mengenai mulai kapan dia harus ngodoi posone? Ya, orang yang bolak-balik login logout itu mau, ya berarti sejak awal dia masuk Islam. Dia Islamnya mulai kapan? Semisal contoh dari bayi wis Islam. Ya. Semisal naudzubillah min dzalik umur 19 logout. Ayah kajenge poso. Umur 20 login lagi. Ya kau cocok. 30 Ya, 10 tahun lah 10 tahun login lagi. Berarti dia harus mengodoi masa 10 tahun waktu murtad ini tadi. Waktu lockout itu. Waktu lockout tadi itu. Nah, ketentuan ini ya, kenapa kok orang yang lockout ini tetap dibebankan kodok? Alasannya simple. Alasannya itu ya wis bener-bener login, bener-bener dalam Islam. Kemudian kok keluar dari Islam ini lah, ini sebagai apa ya? Hukuman lah, sebagai hukuman. Karena kamu sudah ngomong hukuman koyo aneh jahat yo. Iya, hukuman lah. Aku luwe nek gone yo bentuk husnudon. Bentuk husnudon sakjane aku gak tau metu sih, cuma lagi goblok ae. Hilaf. Karena ya wis mosok goblok kok terus. Iya. Itu berarti beda kasus sama yang baru login ya. Dari bayi Itu, dia non muslim. Ya. Kemudian di umur 20 tahun dia baru masuk Islam. Iya. Berarti dia enggak ada kewajiban untuk kodok, mengkodok. enggak ada kewajiban untuk kodok. Soalnya kewajiban itu berlaku sejak awal dia Islam. Nah, Iku begitu. Nah, iku mengenai hal-hal yang membatalkan. Terus yang terakhir adalah jima. Ini bagi sing suami istri ya. Jadi kurang suami istri jima, yo jelas. maksudnya jima iki kan untuk semuanya sebenarnya. Iya. Karena kita ndek majelis ilmu sing genah makanya yuk kita bahas yang suami istri. Iya. Tapi buat kamu yang belum suami istri wis jima yo podo kena hukume. Tadi ya musannaf iki sangat husnudon bahwasanya orang jima itu mesti nikah dhisik. Iya. Nah, untuk menanggulangi yang jima sebelum nikah ya tetap batalna poso. Iya. Jadi jima saja entah itu keluar mani atau tidak itu juga sudah membatalkan puasa. Konteks membatalkan puasanya itu masuknya Dukul ya. Masuk khasyafah ya. Bukan selebo loh. Khasyafah itu helm. Kasapa iku ya pelir. Peler. Jadi ujung Iya. yang kita mulai batasan sunat itu Iya. sampai ujung itu khasyafah. Jadi itu masuk khasyafah itu masuk. Misal katakanlah berapa senti ya? Sama ini Iya. 5 senti. Ya, katakanlah 5 ratusan senti. Lah rek meter bontot ta. Lha yo kok gerbongin sepur ae rek. Lah yo medeni. Kabel PLN itu. Kalau memang khasyafah iki kok masuk seutuhnya, itu nanti dia wajib puasa. Dia batal puasanya. Nah, kalau orang tidak punya khasyafah, misal oleh sunat kengepoken. Aduh, ngilu. Seumpama ya. Yo. Tapi ki ngomongno efeke yo. Oke. Ngilu-ngilu detik ya gak apa-apa lah. Gas lah. Jadi terpotong. Tadi semua memang 5 cm gitu ya. Ternyata 5 cm ini kepotong. Ini bagaimana cara menghukumi dia itu jima atau enggak? Nah, ini diambil kira-kira yang terpotong. Jadi sisane misal total panjangnya 15 ngono ya. Sing 5 cm itu khasyafah. Khasyafah terpotong, berarti diambil kira-kira khasyafah 5 cm tadi. Diplekno nang batangi. Yo. Lah, itu nanti kok masuk 5 cm berarti dia sudah dikategorikan jima. Nek nempel tok.
Dan nemplek tok kan ya berarti belum jima ta, Mas. Belum dukhul. Kemarin ada ralat Oke. yang nantinya dipotong. Iya. Kok dibicarakan off frame ya. Oh siap. Nah, itu. Jadi konteks jima sendiri itu sudah membatalkan puasa meskipun tidak mengeluarkan mani. Mengeluarkan mani kan beda sendiri ya. Nah, jadi ya jima iki memang secara konsekuensi hukumannya itu paling berat. Jima waya poso. Ya. Jima waya poso. Dan ya karena berbicara kafarot, enggak kita bahas belakangan ya. Nah, mengenai serba-serbi mengenai jima, ini sebenarnya kalau dalam fikih itu tidak dianjurkan berbuka puasa dengan jima. Ditanggulangi sampai musonaf ini. Tadi musonaf menyatakan ya makruh kita berbuka puasa dengan jima. Meskipun boleh, kan nek wis maghrib ya kan boleh melakukan hal yang sebelumnya dilarang. Ngombe dhisik. Loh, jima kan ya batal no, tapi ngombe dhisik baru jima. Batalno sing liwat lambe. Jadi enggak disarankan. Soalnya apa? Secara umum wong poso iku lemes. Ya jangan sampai ketika tempur dengan istri iku dalam keadaan lemes mari poso. Isi energi dulu. Iku sampai diantisipasi ngono karo musandaf iki. Sangar ya musandaf ya. Riset ya. Bung Deng, berarti wong biyen robot-robot lho. Memang ada ya dalam kisah kalau enggak salah itu salah seorang sahabat atau tabiin itu. Iku beliau sebelum makan, waktu buka, sebelum makan, iku beliau menjima istrinya dulu. Wis ngempet iku ya. Ya wis embo karo ya. Tapi memang beliau pernah melakukan itu. Jadi waktu buka iku Dek nang kamar. Nah, baru setelah itu beliau ketika nek enggak salah iku alasane agar ketika saya berbuka iku saya tidak memiliki pikiran yang lain. Fokusku mikirin nyukuri nikmati Gusti Allah. Nah, alasane ngono. Nah, makanya beliau ku ketika poso Ramadan niku wayah buka jima mbak istrine. Setelah itu beliau merasakan kenikmatan Gusti Allah dari makanan-makanan yang beliau makan ketika setelahnya itu. Karena makannya konsentrasi juga. Iya, fokus. Karena mari dipangan. Jiku mengenai konsekuensi, Bas. Lanjut apa stop? Gas. Ya, mengenai hal-hal konsekuensi dari orang yang tidak berpuasa ya. Nah, secara umum memang di situ dikatakan orang-orang yang tidak berpuasa wajib qada. Secara umum seperti itu. Tapi ada beberapa kasus nanti enggak hanya qada tapi juga ada istilah kafarot, ada istilah membayar fidyah. Nah, ada juga dalam beberapa kasus orang itu wajib hanya membayar fidyah, tidak wajib qada. Nah, iki. Pertama, Mang Mbah Jima Mang ya. Ya. Orang yang jima saat Ramadan, jadi dia batal puasanya karena jima. Itu pertama dia wajib qada dan wajib membayar kafarot. Nah, iki sing paling unik koyo iki. Unik, paling abot banget. Nah, kafaratnya apa? Kafaratnya adalah pertama memerdekakan budak. Saya kira nggak mungkin. Karena sekarang nggak mungkin, beralih ke yang nomor 2, yakni puasa 2 bulan berturut-turut. Iki gak oleh pedot, 2 bulan ini berturut-turut. Jadi nek poso-poso awan-awan. Lek gak sing wedok. Kalau yang perempuan enggak. Kalau perempuan itu dia jadi orang suami istri yang melakukan jima di siang hari ya. Konsekuensinya laki-laki ada 3, nek perempuan ada 2. Nek laki-laki 3 itu pertama kodok, kedua kafarot, yang ketiga takzir. Dia ditakzir Pak, awan-awan jima loh, jima bojone loh. Itu takzir. Takzir kan tergantung pemerintah ya, mau takzir apa. Kalau perempuan itu konsekuensinya kodok dan juga takzir. Kafarat itu tanggungan untuk si laki-laki. Oh, tak kira lanang wedok iku. Enggak. Jadi kafarat iki gak oleh njupuk ni sore, kudu urutan nih. Pertama budak, nek budak jane gak ono untuk zaman sekarang. Ya wis puasa 2 bulan berturut-turut. Dari iku gale pedot. Pedot mbaleni 0. Pedot mbaleni mulai 1, hitungan 1.
Terus. Nah, kalau memang puasa 2 bulan berturut-turut iki nggak mampu, ya Sudah berarti, dijalani, sudah tapi nggak dijalani mampu. kok ternyata nggak mampu dia melakukan itu, entah karena ada alasan apa. Dia nanti diganti memberi 60 orang miskin atau fakir makanan sebanyak 1 mud. 1 mud itu ukuran ya. Kalau digramkan kurang lebih 7 gram. Nah, Cak piring. ya gak sampai sekilo sih penting. Kok 7 gram sih? 7 on. 0,7 gram nih. 0,7 kilogram. Sorry, 7 on. 7 on. Oh. 7 on. Ya. 0,7 kilogram. Iya, 0,7 kilogram. Enggak sampai 700 gram. ya, enggak sampai 1 kilo. Itu per 60 orang fakir miskin itu nanti masing-masing diberi 7 on itu tadi. Itu sebagai fidyah. Nek gak mampu maneh, ya berarti itu menjadi tanggungannya. Sembo totalan pangeran. Iya, soalnya enek Pak kasusnya gue. Oh, iya. Ya, berarti salah satu sahabatnya Kanjeng Nabi. Iku sowan nang Kanjeng Nabi. Sowan itu sampai sambat, "Wah, Gusti, cilaka kula niki, Gusti." Ngono jare. Loh nyapa kowe teko-teko kok nyilaka-nyilakakno awak ngono jare. Keceplosan niku mah. Napa kula awan-awan niku jimak bojo kula ya. Niki kula cilaka niki Gusti. Awan-awan jimak bojo kula wayah Ramadan, wayah poso. Ya dawuh Kanjeng Nabi, ya wis, nek encene awakmu jimak bojomu, ya silakan merdekakan budak. Wah kula mboten mampu Nabi. Mboten enggak ada budak, nggih mboten mampu untuk memerdekakan budak. Oh nek gak mampu ya poso 2 bulan berturut-turut poso Ramadan kula kangelan ya. Niku Kula jebol. Poso Ramadan mawon saya merasakan masyakot. Kok disuruh puasa 2 bulan berturut-turut. Akhirnya Kanjeng Nabi ku ya nek ngono berilah makan 60 orang fakir atau miskin sebanyak masing-masing 1 mud. Wah kula mboten enggak ada harta sebanyak itu Nabi. Akhirnya Kanjeng Nabi welas asih ya. Iku Kanjeng Nabi akhirnya mengambil makanan pokok diberikan pada orang itu. Wis sampean lah gak duwe makanan untuk dibagikan kan Pak. Wis iki sampean bagekno nang fakir miskin di daerah sampean. Lah, sik kok bertakon. Nabi, niki kudu sing paling fakir ta? Lho, lha nyapa takon ngono? Soale nang sak kutho, sak daerah kula sing paling fakir niku kula. Iku apes sih. Alah dikon merdekakan budak ya gak iso. Kon poso ora kuat. Lah anjene paling fakir terus ya apa? Akhirnya Kanjeng Nabi ya tersenyum ngono. Ya wis nang ngono mulya Pak, wis iki kena anak bojomu. Ojo dilakoni neh ya. Lah iku sebenarnya masih tetap menjadi tanggungan orang tersebut sampai kapanpun, sampai dia mampu melakukan salah satunya. Lah carane kok sampean kebelet manten anyar katakanlah ya kok teman sampean tadi ya, manten anyar awan-awan kok kebelet pol wis pengen ya aja langsung jima. Ya dosa-dosa dedek iki ya jenenge kita kan kumpulan orang fasik ya. Kembali lagi ya. Cek gak kena kafarot. Ya, biar tidak terkena kafarot. Kok sampean wis kadung nafsu banget, enggak bisa ngempet. Iku ya batalkan puasanya dulu. Mokel dhisik. Iya. Ngombe tamangan. Tapi ini bukan anjuran loh ya. Bukan anjuran Kak. Iki kok dikecalin. Engko ada yang motong. Wih iki lho jarene gak apa-apa. Ngawur. Gak oleh. Tetap gak oleh. Tapi untuk menghindari pembayaran kafarot yang berat ini tadi, iku ya batalkan puasanya dulu, kemudian baru berhubungan badan. Baru ngajar. Dadi ngitungi mek nek kotok dong. Iya. Temenku soalnya ono sing ngetrik ngene. Kan jane nek kafarot kena wabot. Jadi dia menikah iku menjelang Ramadan. Ya, nek gak salah pas wayah nikah iku bojone udur. Nah, wayah Ramadan suci. Manten anyar ya. Wayah Ramadan suci wis jarene awan iku wis kebawa letpol wis gak iso ngempet ya. Akhirnya bojone wis ngelingno, sama-sama anak pondokan iki. Iya. Sama-sama anak pondokan. Mas, engko bayar kafarot lho. Sik ta lah. Iya. Sing bayar kafarot lah nek jima batale. Batalku gak krono jima sih. Akhirnya makal dhisik.
Ya gak salah sih. Iku malaikat gemes lho jadi. Pokoknya ojo malaikat Israel sih gemes ini ya. Pingin nyomot lah. Dan itu dilakukan akhirnya. Yo alang ngono iku ya ora pondok nek pinter iku iso ngakali ngene. Aku dhewe gede-gede gitu. Kok kepikiran? Heeh. Liku setelah itu konfirmasi nang aku. Yo, sito. Sing wajib bayar kafarat jimat di siang hari Ramadan iku lah sing anu kan batale krana jimat. Iya. Apa? Nek cara seumpama sadurunge jimat iku mokel dhisik. Ngombe dhisik apa mangan dhisik? Ya berarti gak kena kafarat, kan batalnya karena mokel, bukan karena jimae. Oh ya wis nek ngono. Lah apa? Mari tak amalno ilmu itu. Edan ilmu sesat ta kene ngono to, Pak. Ya padha mbek tukang-tukang mokel, tapi dek ngalim. Ya akhirnya ngono, wah nanti budal luar kota. Perjalanan. Iya. Padahal nek cara aku weman yo. Pindah desa. Heeh. Menggok warung. Aduh, semari war kene gak pengin budal dado balik ae. Niat awal luar kota. Iya, awal musafir. Niat. Trik sesat iku. Ngomongin puasa dan hal-hal yang membatalkan puasa kan mau menarik ya. Dan kasus yang terakhir itu paling bahaya. Apa meneh manten anyar. Jadi sebenarnya lebih amannya tahan dulu. Tahan dulu lah. Saya magrib ae lho. Bengi ku los sampe walak-walik ping 17 gak apa-apa. Ket mari buka sampai kate entek sahure wae apa kate manjing waktu subuh. Jek gak apa-apa kok. Ya mesti dong-dongane kok subuhan sampean longguh ya. Lempoh soal. Oke, malam ini kita cukupin dulu. Ya. Di pertemuan berikutnya kita akan bahas hal-hal yang berhubungan dengan tema kita di bulan puasa dan Syawal nanti. Oke. Saya cukupkan pertemuan koyo moderator ya. Iya, ya kamu moderator. Kalau singi biasanya kan gak ngono. Oke, sobat ngopi tetap komen untuk masukan-masukan dan pertanyaan-pertanyaan boleh. Nanti Senin kita tetap live ya di Ramadan ya. Dan saya Bang Najib, saya Bahri, Zaza pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Warung kopi, tak pandang pangkat atau profesi, obrolan asik menginspirasi, tempat yang tepat untuk berbagi.